Mari kita berdoa dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulangkan kebaktian penginjilan pada malam ini. Pertama-tama saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada para penjabat kudus, saudara-saudari seiman, kawan-kawan yang turut serta dalam kebaktian ini. Untuk memulangkan kebaktian penginjilan kita pada malam ini, terlebih dahulu kita akan mendengar persembahan choir daripada beberapa kumpulan choir. Mempersilahkan kumpulan choir.
Mengucapkan terima kasih kepada kumpulan choir di mana mereka telah mewakili kita di dalam memuji Tuhan, kiranya nama Tuhan dapat dimuliakan. Seterusnya, sebelum kita mempelajari sebahagian firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita serahkan kebaktian penginjilan ini ke dalam tangan Tuhan. Doa yang pertama ini saya akan memimpinnya di dalam doa bahasa akal. Diminta saudara dan saudari berdiri, berdoa di dalam hati manakala kata-kata doa ini saya ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, Bapa kami yang di surga, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Engkaulah juru selamat tunggal manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih di atas berkat dan pimpinan-Mu, di mana pada malam ini sekali lagi kami dapat mengadakan kebaktian penginjilan malam yang kedua
sempena dengan kebaktian kebangunan rohani Gereja Yesus Benar di Tuhan. Mohon Tuhan memimpin kebaktian penginjilan ini dari awal hingga akhir. Memberkati hamba-Mu yang akan mengongsikan sebahagian firman-Mu, supaya apa yang disampaikan bertepatan dengan kebenaran. Tuhan memberi hikmat dan bijaksana kepada seluruh jemaat dan kawan-kawan yang mendengar firman yang disampaikan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka, supaya mereka mengerti firman kebenaran yang dikongsikan ini. Lebih-lebih lagi teman-teman kami yang begitu bersungguh-sungguh di dalam mempelajari firman Tuhan, yang mengkaji kebenaran. Tuhan membuka mata rohani mereka dan membuka pintu hati mereka supaya mereka melihat dan memahami kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang mampu memberi kehidupan yang kekal kepada manusia. Ya Tuhan, sekali lagi kami mohon supaya Engkau menyertai kebaktian ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus-Mu melayang-layang, memimpin dan memberkati. Mohon Tuhan menjauhkan segala usaha-usaha, kerja-kerja si jahat yang senantiasa mencari kesempatan untuk menggagalkan rencana anugerah penyelamatan-Mu. Ya Tuhan, demikianlah kami berdoa. Kami percaya Tuhan mendengar doa dan permohonan kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan diberikan kepadamu di tempat yang maha tinggi dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Sekali lagi diucapkan salam damai sejahtera kepada para penjabat kudus, saudara-saudari seiman, dan teman-teman yang turut bersama kami dalam kebaktian penginjilan pada malam ini. Tajuk firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada malam hari ini ialah pertanyaan mengenai keselamatan. Pertanyaan mengenai keselamatan. Saudara, apakah definisi atau apakah maksud keselamatan itu? Definisi keselamatan dari sudut jasmani ialah selamat dari bahaya atau malapetaka. Saya beri dua contoh. Contoh yang pertama, ada satu keluarga terlibat di dalam kemalangan jalan raya, di mana kereta yang mereka naiki bertembung dengan sebuah lori, menyebabkan semua penumpang yang ada di dalam kendaraan itu terkorban di tempat kejadian. Hanya seorang dari ahli keluarganya, yaitu anak sulung mangsa, yang terselamat karena dia tidak turut berada di dalam kendaraan ketika kejadian. Itulah maksud selamat.
selamat daripada bahaya kemalangan itu. Contoh yang kedua, seorang pesakit COVID-19 telah sembuh dari penyakit itu setelah bertarung nyawa melawan penyakit itu. Beliau menerima rawatan di sebuah hospital di kota Kinabalu. Nah, itu contoh. Orang ini terselamat daripada bahaya penyakit. Nah, itu definisi keselamatan atau selamat dari sudut pandang jasmani. Yang kedua, apa pula pengertian keselamatan ini atau selamat dalam sudut pandang rohani? Mari kita rujuk Injil Matius pasal 25 ayat 46. Injil Matius pasal 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di sini mengatakan orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Menurut Alkitab, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Disebabkan dosa yang dilakukan oleh Adam, menyebabkan dosa itu telah masuk ke dalam dunia, dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Maut di sini merujuk kepada maut tubuh jasmani, dan yang kedua maut kematian yang kedua di api neraka. Semua orang pasti menerima kesudahan ini, dilemparkan ke dalam siksaan yang kekal, itulah neraka. Jadi bagaimana atau apakah yang harus kita lakukan supaya kita selamat, kita mendapat keselamatan daripada hal ini? Mari kita rujuk 2 Timotius pasal 4 ayat 18. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Di sini Paulus menjelaskan Tuhan akan menyelamatkan dia. Yaitu Tuhan akan menyelamatkan dia masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Nah, inilah definisi keselamatan dari sudut rohani, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita terhindar daripada hukuman siksaan kekal di neraka dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan di sorga, memperoleh kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah definisi keselamatan dari sudut pandang jasmani dan dari sudut pandang rohani.
Setiap orang sudah tentu menginginkan keselamatan. Dalam kesempatan ini kita akan, pada malam ini kita akan belajar beberapa orang di dalam Alkitab yang pernah mengajukan pertanyaan mengenai keselamatan, dan semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Kita lihat yang pertama, pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan kepala penjara kepada Paulus. Pertanyaan kepala penjara kepada Paulus. Mari kita rujuk Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 hingga 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 hingga 31, ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Baik, di sini ada seorang kepala penjara. Sebab pada waktu itu Paulus dan Silas ditahan di dalam penjara. Mereka ditahan bukan karena mereka telah melakukan jenayah, melakukan kejahatan yang selayaknya mereka ditahan di dalam penjara. Mereka hanya memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus. Tetapi waktu itu banyak orang yang menentang. Mereka menentang, mereka membenci agama Kristen. Mereka membenci pengikut-pengikut Yesus Kristus. Jadi mereka menangkap, mereka menahan, memasukkan ke dalam penjara rasul-rasul yang memberitakan tentang Yesus. Bahkan tidak sedikit juga yang dibunuh. Nah, waktu itu Paulus dan Silas berada di penjara di Filipi. Tetapi pada tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain turut mendengar mereka memuji dan berdoa kepada Allah. Nah, pada malam itu tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Kepala penjara menyangka semua banduan, semua tahanan sudah melarikan diri. Dia coba mengambil pedang dan ingin membunuh diri. Kenapa dia hendak membunuh diri? Sebab dia takut dipertanggungjawab oleh ketua. Sekiranya banduan itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami masih di sini." Tidak melarikan diri. Lalu kepala penjara itu berkata kepada Paulus, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Selamat di sini
bukan selamat dari sudut jasmani. Sebab tidak mungkin selamat di sini merujuk kepada tubuh jasmani, sebab banduan masih ada di situ. Kepala penjara tidak perlu takut, tidak perlu membunuh diri, sebab banduan masih ada di sana. Jadi kata selamat di sini bukan dari segi jasmani, tetapi dari segi rohani. Sebab kepala penjara ini sudah melihat dengan matanya sendiri, melihat mujizat, melihat situasi yang begitu menghairankan. Itulah sebabnya dia berkata, apakah yang harus aku perbuat supaya selamat? Jadi apakah jawaban Paulus? Jawaban Paulus di ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian juga pada hari ini, apakah yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh keselamatan? Dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal. Alkitab jelas menunjukkan pada akhir zaman, apabila Tuhan datang pada kali yang kedua, segala unsur-unsur dunia ini akan hangus oleh nyala api. Segala sesuatu akan hilang lenyap. Jadi di mana kita berdiri pada waktu itu? Andai kata kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita belum berada di dalam agama yang benar, bagaimana kita menghadapi situasi genting itu? Oleh itu, sekiranya kita menginginkan keselamatan, maka kita harus seperti yang dikatakan Paulus di sini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu yang harus kita percaya? Sewaktu Yesus berada di dunia dahulu, walaupun Yesus telah melakukan banyak tanda mujizat, selain daripada mengajar di rumah-rumah ibadat, Yesus juga mengadakan tanda-tanda yang menghairankan, tanda-tanda mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Malangnya tidak sedikit orang yang masih degil, tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Bahkan ada orang berkata, bukankah dia itu bapaknya Yusuf, saudara-saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan ada bersama-sama dengan kita? Maka mereka menolak Yesus. Jadi hari ini janganlah kita seperti itu. Janganlah kita menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Siapakah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita baca lagi ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam dua ayat ini menjelaskan kepada kita, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman dan Allah itu adalah satu. Tetapi demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Tadi saya ada sentuh sedikit mengenai oleh dosa satu orang menyebabkan semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa ialah maut. Nah, disebabkan hal ini demi menyelamatkan manusia yang berdosa, maka Allah telah turun ke dunia. Tapi oleh karena Allah itu roh maksudnya tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh. Kalau Allah turun ke dunia dalam bentuk roh, tentu manusia tidak dapat melihat. Jadi supaya manusia di dunia dapat melihat, maka Allah menjelma menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi banyak orang yang tidak paham. Mereka sangka Tuhan itu ada tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tritunggal. Sebenarnya Allah itu satu. Satu Tuhan, satu Allah. Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Allah telah turun ke dunia dalam bentuk manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Yesus dalam bentuk manusia, jadi tentu manusia boleh melihatnya. Melihat, boleh menyentuhnya. Lagipun, menurut Alkitab, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah. Bayangkan Allah dalam bentuk roh. Roh mana ada daging, mana ada tulang, mana ada darah kan. Jadi untuk menggenapkan anugerah penyelamatan itu, Allah harus menjelma dalam bentuk manusia yang mempunyai darah. Jadi Yesus telah ditangkap dan disalibkan. Nah, waktu itu darah mahal Tuhan telah dicurahkan. Bukankah ketika Yesus disalibkan, kedua tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkota duri, lambungnya, rusuknya ditusuk dengan tombak sehingga mengalir darah dan air. Nah, darah itulah yang menyucikan dosa manusia. Itu sebabnya hari ini manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada cara yang lain untuk kita memperoleh keselamatan selain percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4
ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di sini jelas mengatakan di bawah kolong langit ini. Maksudnya di seluruh dunia kita tidak dapat menemukan seorang juru selamat selain Yesus. Ayat 11 mengatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi nama yang dimaksudkan di ayat 12 ialah Yesus di ayat 11. Jadi untuk mendapatkan keselamatan kita kena percaya. Bukan setakat percaya, tetapi menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang tunggal. Baik, inilah pertanyaan mengenai keselamatan yang pertama. Pertanyaan kepala penjara kepada Paulus. Baik, kita lihat yang kedua. Pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Petrus. Pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Petrus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Di sini menceritakan selepas hari Pentakosta. Pentakosta merupakan hari raya, sebab orang Yahudi ini mempunyai lebih kurang 7 perayaan. Salah satu perayaan mereka ialah hari Pentakosta. Pentakosta maksudnya hari yang ke-50. Dihitung dari 1 hari bulan, yaitu hari raya Paskah, kemudian hitung sampai hari yang ke-50, itulah hari Pentakosta. Nah, sesuai dengan janji Yesus bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus, sebab di pasal 1 Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem, sebab di Yerusalem mereka kena menantikan janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, pada hari Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan itu benar-benar dicurahkan buat julung kalinya. Ramai yang telah menerima karunia Roh Kudus. Nah, selepas itu Petrus berdiri, ayat 14. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Petrus dia berdiri dan menyampaikan khotbah. Jumlah orang yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu kira-kira 3.000 orang. Sangat ramai, 3.000. Selepas mereka mendengar khotbah Petrus, respon mereka sangat baik, yaitu mereka sangat terharu. Sangat terharu. Petrus ini, dia tidak terpelajar. Sebelum dia mengenal Yesus, pekerjaannya cuma nelayan, penjala ikan.
Sebagai orang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, mungkinkah dia dapat menyampaikan khotbah yang begitu baik sehingga 3.000 orang yang mendengar menjadi terharu atau respon mereka sangat baik? Saya rasa tidak. Susah, tapi karena Roh Kudus, sebab di pasal 2 ayat 1 Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus inilah yang memberi kekuatan kepada Petrus sehingga dia mampu menyampaikan khotbah dengan baik. Lalu orang-orang Yahudi bertanya kepada Petrus, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperbuat? Apa jawaban Petrus? Kita lihat ayat 38. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertaubatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Inilah jawaban Petrus. Jadi jawaban Petrus di sini boleh kita bahagikan kepada 3 bahagian. Apa yang harus dilakukan supaya selamat? Ada 3 perkara yang penting harus dilakukan. Yang pertama, bertaubatlah. Yang kedua, memberi diri dibaptis. Dan yang ketiga, menerima karunia Roh Kudus. 3 hal ini sangat penting sebab berkait rapat dengan keselamatan. Kita lihat yang pertama di sini. Bertaubatlah. Bertaubatlah. Apa maksud bertaubat? Bertaubat maksudnya insaf. Menyadari kesalahan, menyadari dosa sendiri. Dan selepas itu bertekad untuk melakukan kebenaran. Bertaubat tidak hanya menyadari ataupun insaf akan kesalahan yang dia lakukan, tetapi mesti ada tindakan susulan. Tindakan susulannya ialah melakukan kebenaran. Kadang-kadang ada orang yang sedih bila dia memikirkan kesalahan atau dosa yang dia lakukan, tetapi tidak ada tindakan seterusnya, yaitu melakukan kebenaran di hadapan Allah. Bertaubat maksudnya menyadari kesilapan dosa dan seterusnya melakukan apa yang diperintahkan ataupun melakukan kebenaran Tuhan. Yang kedua di sini mengatakan memberi dirimu dibaptis. Memberi diri dibaptis. Sebentar tadi saya sudah menjelaskan bahwa oleh dosa satu orang menyebabkan dosa telah masuk ke dalam dunia. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Jadi bagaimana cara supaya dosa ini disucikan? Tidak ada cara yang lain selain daripada kita memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Mari kita rujuk
1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 hingga 8. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Saudara, mengapakah baptisan itu ada khasiat untuk pengampunan dosa? Sebab baptisan ini setiap kali kita menjalankan baptisan, kita pergi ke tempat yang banyak air. Misalnya sungai, laut, tasik yang ada sumbernya. Nah, di situ bukan hanya ada air. Mata kasar kita melihat hanya ada air. Tetapi oleh karena baptisan itu dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus membaptis. Lagipun gereja ini disertai Roh Kudus, ada kebenaran dan ada Roh Kudus. Maka baptisan yang dijalankan itu disertai oleh Tuhan. Nah, di situ bukan hanya ada air, tetapi ada kuasa atau ada penyertaan Roh Kudus, bahkan ada darah Yesus yang mahal di situ. Itulah terkadang ada orang yang melihat, yang mendapat penglihatan semasa gereja kami mengadakan sakramen pembaptisan, ada yang melihat air itu berubah menjadi merah atau berubah menjadi darah. Seorang rekan sekerja pernah mencatat saksian seumpama ini, dia kata sampai lebih 50 sudah dalam catatan saya, jadi saya tidak catat lagi sebab terlampau banyak. Nah, darah Tuhan Yesus inilah yang menyucikan. Tadi saya juga ada sentuh tentang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mari kita rujuk dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di sini jelas mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau kita belajar kitab di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, untuk mengampuni, untuk menebus dosa seseorang harus ada penumpahan darah. Nah, kalau di perjanjian lama, hukum Taurat menetapkan sekiranya seseorang itu melakukan dosa, dia harus mempersembahkan binatang, berupa binatang misalnya lembu, kambing atau domba, untuk dipersembahkan sebagai korban penebus salah ataupun korban penghapus dosa. Imam akan menyembelih binatang itu dan mempersembahkannya di atas mezbah supaya dosa orang itu diampuni. Begitu juga di perjanjian baru atau pada zaman akhir ini. Tetapi bagi kita hari ini, pengampunan dosa yang kita terima bukan dengan darah binatang, bukan lagi menggunakan binatang sebagai korban. Sebab
Yesus sudah menyediakan tubuhnya sendiri. Mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 5. Ibrani pasal 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Di sini pengarang Ibrani mengatakan, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh di sini merujuk kepada tubuh Yesus. Yesus sendiri menyediakan tubuhnya, mempersembahkan tubuhnya sendiri sebagai korban yang hidup. Hanya sekali, cukup sekali Yesus dikorbankan, telah menyucikan dosa manusia sampai selama-lamanya. Ayat 2 di sini mengatakan, ayat 2 Ibrani pasal 10 ayat 2, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Di sini mengatakan sekali untuk selama-lamanya. Jadi pengorbanan Yesus hanya satu kali dan berkhasiat untuk mengampuni dosa manusia sampai selama-lamanya. Oleh itu, kita kena memberi diri kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus supaya dosa kita diampuni. Yang ketiga, jawaban Petrus ialah harus menerima karunia Roh Kudus. Kita kembali kisah para rasul pasal 2 ayat 38. Ayat 38 kalimat yang terakhir mengatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus harus diterima oleh setiap orang. Sebab Roh Kudus ini adalah jaminan bagian kita untuk memperoleh apa yang dijanjikan. Menurut Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sesuai dengan janji. Tuhan pernah berjanji memberi hidup yang kekal kepada manusia. Tetapi sekiranya kita tidak dimeteraikan dengan Roh Kudus, dalam arti kata lain kita tidak menerima karunia Roh Kudus, kita tidak dapat masuk ke dalam keselamatan itu. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Dan yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan orang muda yang kaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan orang muda yang kaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita rujuk Matius pasal 19 ayat 16. Ayat 16. Matius pasal 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru,
perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Baik, di sini ada seorang pemuda. Orang ini masih muda, tapi sangat kaya. Kalau kita bandingkan dengan kitab Injil yang lain, orang ini ialah pemimpin. Seorang pemimpin yang masih muda dan kaya. Dia ada satu pertanyaan, satu persoalan kepada Yesus, yaitu perbuatan baik apakah yang harus dilakukan agar memperoleh hidup yang kekal. Apa jawaban Yesus? Kita lihat ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kita haruslah menuruti segala perintah Allah. Apakah perintah Allah itu? Daripada ayat-ayat seterusnya kita tahu apa yang dimaksudkan dengan perintah Allah. Kita lihat ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Ini apa? Ini ialah ke-10 firman Allah ataupun 10 hukum. Ini berarti untuk masuk ke dalam hidup kekal kita harus menuruti segala perintah Allah, yaitu 10 firman Allah. Ini tercatat di kitab Keluaran. Mari kita lihat Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga 17. Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga 17. Saya tidak perlu membaca ayat-ayat ini. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang ke-10 firman Allah. Bila kita baca, kita mendapati hukum Tuhan di sini ada 2 suruhan dan ada 8 larangan. 4 hukum yang pertama itu ialah tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan hukum yang kedua dari hukum 5 sampai 10 itu adalah tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh itu kita harus melakukan perintah Allah ini. Sebab tanpa melakukan perintah Allah, kita tidak akan memperoleh keselamatan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Di sini mengatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ada orang yang asalkan sudah dibaptis, sudah cukup.
Atau seperti yang dikatakan, ada orang yang datang ke gereja 2 kali saja dalam seumur hidup. Pertama waktu dia dibaptis, kedua waktu perkawinan. Ada orang berkata, asal percaya Tuhan cukup. Tetapi Alkitab juga ada mengatakan, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sekadar percaya, sekadar beriman kepada Tuhan Yesus tanpa disertai, tanpa tindakan kita yang menuruti segala perintahnya, kita tidak dapat diselamatkan. Seperti Abraham, dia tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi dia melakukannya dengan perbuatan, yaitu dengan tindakan. Ketika Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, dengan tidak ragu-ragu Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia mengambil anaknya yang tunggal, Ishak, dia membawa ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Itu adalah iman dan perbuatan. Jadi sama juga hari ini, sekiranya kita ingin mendapatkan hidup yang kekal ataupun keselamatan, kita bukan saja mau percaya kepada Tuhan, tetapi harus menuruti segala perintahnya. Perintah yang mana? Itulah ke-10 firman Allah. Syukur puji Tuhan, pada malam ini kita telah merenungkan sebahagian firman Tuhan tentang pertanyaan mengenai keselamatan. Kita sudah belajar apa pertanyaan kepala penjara kepada Paulus, pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Petrus, dan pertanyaan orang muda yang kaya kepada Yesus. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini memberi kesadaran kepada kita untuk memperoleh keselamatan. Kesaksian firman Tuhan sampai di sini. Seterusnya, sebelum kita berdoa, sekali lagi kita menjemput kumpulan choir mewakili kita dalam memuji Tuhan. Dipersilakan.
Walaupun kita tidak pernah menyentuhnya, kita berpegang dengan keyakinan kepada satu pengharapan bahwa suatu saat nanti kita pasti dibangkitkan, beroleh kehidupan yang kekal, dan dengan penuh kerinduan menantikan kedatangannya untuk membawa kita berkumpul bersama dengan umatnya di suatu negeri yang indah. Inilah iman yang memberikan kita mahkota kemenangan.
given you an inspiration since May, but you're still wasting time. Write out the song and name it One True Church. The melody of this song will not disappear from your memory until you have completed